12 kesalahan pebisnis pemula. Sebagai pelaku bisnis pemula, Anda pasti mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan budget dalam hal promosi dan marketing bagi brand Anda. Padahal Anda tentu berharap akan adanya perkembangan dari bisnis Anda dengan modal seadanya. Sayangnya pada saat menjalankan usaha, sering ditemukan kesalahan yang kerap dilakukan pebisnis pemula. Itulah perbedaan antara memiliki bisnis kecil yang sukses dan layak, atau memiliki lubang uang yang dapat membuat Anda menderita secara finansial selama bertahun-tahun. Lalu, apa kesalahan yang kerap dilakukan pebisnis pemula? Pertama, mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Sebagian besar pebisnis pemula tidak memikirkan efek jangka panjang yang akan didapatkan setiap tindakan yang diambil. Padahal, hal ini sangat penting untuk menentukan jalannya bisnis ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami betul bagaimana jalannya bisnis. Cobalah untuk berkonsultasi dengan orang berpengalaman atau profesional yang mengerti seluk-beluk dalam menjalankan sebuah bisnis. Kedua, berinvestasi sembarangan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah bisnis, akan lebih baik untuk Anda mempelajari bisnis tersebut dengan baik. Luangkan waktu untuk menguji bisnis tersebut, apakah memiliki prospek yang cerah ke depannya atau tidak. Ketiga, tidak memiliki tujuan dalam berbisnis. Tujuan sama pentingnya dengan modal yang Anda tanamkan, di mana tujuan menentukan jalannya bisnis Anda ke depannya. Tanpa tujuan yang jelas, Anda akan kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi aktivitas bisnis Anda. Apakah telah berjalan sesuai yang telah Anda tentukan? Keempat, lama dalam bertindak. Kesalahan yang sering terjadi adalah Anda telah memiliki tujuan dan menyusun strategi bisnis, tapi tidak langsung bertindak atau merealisasikan. Ada banyak alasan yang pebisnis pertimbangkan sebelum bertindak. Padahal hal tersebut bisa menghilangkan momentum baik untuk bisnis saat waktu Anda dihabiskan untuk merencanakan sesuatu yang berlarut-larut. Kelima, mudah percaya. Kesalahan yang sering terjadi lainnya adalah pebisnis mudah percaya pada oknum tertentu. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, sebagai pebisnis pemula Anda harus hati-hati. Jangan mudah percaya pada bujukan perkataan yang cukup manis. Keenam, terlalu banyak menerima masukan bisnis. Meski baik menerima masukan atau saran dari para ahli bisnis, namun sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Cobalah untuk menyaring masukan bisnis yang khusus bergerak di bidang bisnis yang sama dengan Anda. Ketujuh, mencoba menjadi sukses dengan cepat. Kesuksesan biasanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk dicapai. Jika Anda berharap menjadi kaya dalam semalam, Anda mungkin menjadi putus asa sejak dini dan melepaskan impian Anda sebelum waktunya. Kedelapan, mengabaikan konsumen. Mungkin Anda pernah mengenal istilah dalam bisnis bahwa konsumen adalah raja. Artinya Anda harus memprioritaskan konsumen dalam segala bidang. Dalam hal ini sangat penting untuk meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kesembilan, kurangnya relasi bisnis. Relasi adalah salah satu hal yang penting memulai bisnis. Pasalnya, Anda akan mengalami kesulitan saat bisnis tidak menjalin hubungan dengan relasi bisnis. Kesepuluh, berpikir tidak ada persaingan. Bahkan jika Anda memiliki pendekatan terbaru, terhebat, yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk sesuatu, jangan berasumsi bahwa Anda tidak memiliki pesaing. Persaingan lebih dari sekadar pesaing langsung dan nyata. Kesebelas, putus komunikasi dengan customer. Jangan hanya mengupdate konten dan terus-menerus berjualan, bangunlah percakapan yang memicu interaksi dalam bentuk share, like, dan komen, sehingga jumlah followers Anda pun bertambah. Kedua belas, mengabaikan review atau feedback. Review dari customer Anda yang puas dengan layanan brand Anda dapat menjadi jembatan brand Anda menjangkau prospek lainnya. Namun sayangnya, banyak pemilik bisnis kecil yang lebih mengkhawatirkan banyaknya komentar negatif yang diperoleh jika memberikan ruang untuk customer memberikan feedback. Hal ini dapat menjadi kesalahan karena brand yang tidak menampung feedback apapun dari customer-nya.